Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita lanjutkan dari lanjutan yang kemarin ya. Yang kemarin cara merapikan, sekarang cara mencari sumber atau citasi atau teori yang akan dimasukkan ke dalam makalah ya. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah katakan di awal untuk latar belakang untuk bab satu di bagian latar belakang ya, itu bisa mencari di internet atau bisa ditaruh sumber atau tidak ya terserah. Untuk bab satu di sini saya kasih kelonggaran ya. Meskipun sejatinya dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah itu semuanya wajib ada sumbernya. Tapi di sini saya kasih kelonggaran untuk pendahuluan khususnya latar belakang tidak ada sumber tidak apa-apa. Ya. Tapi di sini saya tekankan untuk latar belakang ya. Untuk latar belakang itu di dalam makalah ataupun penulisan karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada, kalau di makalah sebenarnya itu ada tiga kata kunci sebenarnya. Yang pertama itu paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu kita bahas mengapa penting eh, judul makalahnya ya, mengapa penting judul makalahnya. Terus paragraf kedua ya, terus paragraf kedua apa dampak dari mempelajari judul makalahnya ya, judul makalah. Terus yang paragraf ketiga apa manfaat dari kita mempelajari judul makalah ya. Sudah cukup sebenarnya, ada tiga itu aja yang simpel gitu ya. Mengapa kita harus penting judul itu diulas di dalam makalah kita. Nah, judul yang mana ya? Judulnya yang ini ya, judulnya ini adalah judul dari makalah kita gitu ya. Yang ini kan kemarin ini mata kuliah ya. Kalau yang ini judul atau pembahasannya ya. Judul pembahasannya yang akan dibahas tentang apa? Nah, tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, misalkan di sini ya di bab 1 di paragraf pertama, mengapa penting kita membahas tentang judul itu? Judulnya apa barusan? Nah, saya lupa ya. Nah, judulnya tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Berarti di paragraf pertama di sini ya, kita wajib menjelaskan mengapa penting mempelajari konsep dasar ilmu pendidikan ya. Nah, gitu ya. Terus yang paragraf kedua, nah, apa dampak dari kita mempelajari konsep dasar ilmu pendidikan gitu ya. Terus yang ketiga, apa manfaat yang akan dipelajari atau diberikan ketika kita memberikan pelajaran kepada orang atau pembelajaran kepada orang tentang konsep dari eh, ini ya, konsep dari dasar ilmu pendidikan ya, manfaatnya apa. Nah, disebutkan di situ ya. Bisa cari di internet, bisa tidak ya terserah. Untuk yang bab satu di sini saya bebaskan ya. Bisa pendapat sendiri, bisa eh, eh, tapi kalau mau ngambil di internet ya, jangan sampai ada apa namanya nama orang ya. Kita kalau mau buat sendiri bebas, itu bebasnya itu maksudnya itu pendapat kita bebas gitu ya. Tapi kalau mengambil dari punya orang ya jangan juga gitu ya. Nah, terus setelah ini kan cuman satu lembar ya. Nah, satu lembar itu nggak berat ya. Yang penting paragraf pertama tentang mengapa judul, terus yang kedua, paragraf kedua dampak dari mempelajari judul itu apa, dan yang ketiga apa manfaat yang akan diberikan ketika kita membahas tentang judul itu ya. Nah, terus berikutnya sudah ya. Sekarang berikutnya bab 2 ya. Bab 2 di sini bab 2 adalah bab inti, di mana di sini ya, saya tekankan lagi kemarin untuk di bab 2 ini minimal 10 lembar
dan minimal adalah 20 sumber atau 20 citasi seperti itu ya. Dan pastikan dalam satu lembar itu minimal ada 2 paragraf. Jangan sampai satu lembar itu satu paragraf, tidak boleh ya. Itu minimal 2 paragraf untuk dalam satu lembar. Dalam artian satu lembar ada 2 sumber seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai menulis ya, biar tulisan kita itu tidak amburadul gitu ya, tetap rapi ketika kita akan menaruhnya di subbab ini gitu ya. Nah, sebelum memulai saya selalu melakukan, kalau saya pribadi selalu melakukan begini. Nah, saya taruh di kursor saya di subbab pertama di kata terakhir ya, seperti itu. Terus saya enter. Ini kan keluar B. Nah, kita hapus B-nya ya. Jangan lupa. Nah, karena B ini miliknya konsep dasar pendidikan ya, konsep dasar pendidikan dan seterusnya itu subbabnya ya. Jangan lupa, jangan di-enter 1 kali, tapi di-enter 3 kali. Nah, kenapa? Kenapa ya? Itu minimal ya, minimal 3 kali. Mengapa harus begitu? Biar nanti kalau kita sedang memindahkan atau copy paste kalimat dari sumber yang akan kita eh, masukkan di sini gitu ya, itu tidak terjadi apa namanya, perusakan penomoran atau perusakan penomoran ini ya, penomoran subbabnya ini ya. Nah, tidak jadi kerusakan seperti itu ya. Nah, mari kita contohkan langsung ya. Nah, ya minimal 3 gitu ya. Nah, mari kita contohkan pertama konsep dasar ilmu. Nah, konsep dasar ilmu ini kita copy, langsung kita ke Google-nya ya. Nah, kita ke Google, kita cari konsep dasar ilmu ya. Nah, seperti ini, cari di Google. Sekali lagi, ringkasan AI jangan dipakai karena ringkasan AI ini sama aja dengan ChatGPT ya, sama aja dengan ChatGPT yang sumbernya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu valid seperti itu, karena AI ini mereka hanya menyimpulkan dari beberapa sumber gitu ya. Nah, maksudnya begini, konsep ini konsep ilmu pengetahuan ya, itu sejalan apa enggak dengan ini konsep dasar ilmu. Berarti konsep dasar ilmu kita hanya butuh tentang konsep dasar ilmu ya, konsep dasar ilmu. Nah, kita cari satu-satu di sini ya, cari satu-satu. Jangan lupa kalau cari itu jangan diklik di sini biar nggak lama, tapi kita harus open new tab ya, klik kanan ya, open new tab biar cepat selesai ya. Terus klik kanan lagi, open new tab ya, terus klik kanan lagi, open new tab. Jangan ragu-ragu membuka setiap ini ya, setiap hasil pencarian ini, setiap alamat atau website hasil pencarian yang sudah didapatkan oleh atau sudah ditunjukkan oleh Google seperti itu ya. Jangan pernah ragu, diklik aja, kita open new tab seperti ini ya. Ya, ini sudah ada 3. Terus kita buka satu-satu. Nah, konsep dasar ilmu, kita cari pengertian ilmu itu apa ya. Nah, kita cari, memang tugasnya begini ya, tugasnya begini. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai apa namanya, kita apa namanya bosan atau kita tidak semangat gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita cari ya, kita cari konsep dasar ilmu ya. Pokoknya tentang konsep dasar ilmu. Disesuaikan ya, disesuaikan dengan subbab yang nanti akan dibuat di makalah. Nah, di sini konsep dasar ilmu mana? Ilmu ini langsung ilmu pengetahuan. Jangan ya, kalau kita nemu ilmu pengetahuan ya jangan ya. Kita butuhnya itu tentang kata ilmu saja ya. Nah, ini nih konsep dasar ilmu. Nah, misalnya begini, ada beberapa macam definisi atau pengertian tentang ilmu. Nah, kita hanya butuh ininya saja ya. Kita hanya butuh ininya saja, kita copy ya. Copy, kita copy. Nah, taruh sini ya. Kita copy karena kita butuh kata ilmunya saja, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam makalah kita ya. Nah, dan pastikan kursor ketika kita mau mengcopy paste itu ada di enteran atau di bawah
1 seperti ini ya. Itu ada di enter nomor 2 biar tidak mengganggu hasil copy paste-nya gitu ya. Tadi kan ini 3 ya. Tadi kan ini 3. Nah, ini kan tadi begini 3. 1, 2, 3 ya. Kita taruhnya di nomor 2-nya. Copy paste-nya seperti itu. Habis itu di copy paste. Nah, ternyata ini nggak bisa ya. Kalau jika memang nggak bisa, kalau saran saya di skip aja ya kalau nggak bisa, karena akan menghambat pengerjaan. Tapi Pak, tapi ini butuh. Nah, kalau memang sangat butuh itu nggak apa-apa diketik ya, nggak apa-apa diketik ya seperti ini. Saya contohkan aja ya, ilmu adalah, nah, dimisalkan aja ya, kata berasal dari bahasa Arab. Semoga ini bisa. Nah, saya kopikan dulu. Oh, nggak bisa ternyata ya. Nah, jika darurat nggak apa-apa ya. Jika darurat, saya tuliskan sembarang aja dulu ya. Saya tuliskan dari tempat lain dulu. Dianggap aja, anggap aja kalimat ini dari sini ya. Anggap aja kalimat ini. Nah, copy paste begini ya. Nah, anggap saja itu dari situ. Nah, ini hasil copy paste-nya ya. Hasil copy paste-nya seperti ini ya. Masih bold mengikuti, bentar, masih bold mengikuti konsep apa subbabnya ini ya. Di dalam isi artikel itu jangan di bold ya, tapi ditulis biasa seperti ini ya. Boldnya dibuang ya. Habis itu, setelah itu jangan lupa di rata kanan, rata kiri, di justify ya. Ctrl J atau pakai ini ya. Ya. Ini namanya justify. Nah, ya sudah rapi ya seperti itu. Kenapa tadi saya bilang copy paste-nya taruh di situ ya, taruh di apa yang kedua ini ya. Ini kan 3. Match-nya kita taruh di pertama. Oh, ternyata nggak ganggu. Kadang ada yang mengganggu. Kadang ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ini namanya mengganggu karena akan merubah poin-poin ini ya, akan merubah poin A, poin B, poin C. Nah, biar tidak mengganggu ya, biar tidak mengganggu, saran saya setiap kali mengcopy ya, setiap kali mengcopy ya, mengcopy paste jangan lupa ini taruh di nomor 2-nya ya, atau di bawahnya berjarak 1 line ya, 1 line ini ya, 1 line jarak barisnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita kursorkan atau kursornya taruh sini, tekan delete yang di pojok kanan ya. Nah, seperti itu. Biar ini tidak mengganggu. Nah, kalau pakai B ini namanya masih ke sini, ini ya. Nah, masih begini. Kalau kita pakai del ya, pakai del yang pojok kanan itu ya. Kalau kita pakai del, ya itu beda lagi. Nah, caranya begini kalau pakai del. Nah, setelah itu jangan lupa di tab. Di tabnya kalau tidak 1 cm, ini diganti 1 cm. 1 cm itu ini ya. Misalnya di sini ini segini, 1 kurang ini ya. 1 kurang 1 berarti di sini 1 cm segini juga. Nah, 2 kurang 1. Nah, yang ini ya 1 cm seperti itu. Nah, setelah itu kita copy langsung alamatnya ya. Nah, jika ketemu seperti ini, apapun tulisannya, meskipun di sini ada nama orang gitu ya, kita ngambilnya itu tetap seperti yang ini ya, ngambilnya tetap yang ini, yang websitenya ya, websitenya langsung copy paste di sini. Jangan lupa dikurungi dulu ya, dikurungi dulu terus paste di sini ya, sampai berwarna biru seperti ini ya. Nah, itu baru satu itu dari website ya. Jangan bingung-bingung kalau dari website langsung aja seperti ini. Kan kemarin saya menyarankannya begini dulu ya. Kenapa? Biar untuk mempermudah pengerjaan nanti waktu citasi dan penulisan daftar pustaka ya. Karena ini namanya belajar jadi harus satu-satu ya. Kalau saya bisa-bisa aja mengajari dari langsung ya. Bisa mengajarinya langsung kalau saya bisa ya. Tapi takutnya ada yang beberapa yang tidak mengerti jadi saya kerjakan satu-satu. Setelah itu ditutup, gak ada masalah. Nah, sekarang cari lagi konsep tentang ilmu dari uh, uh,
dari apa? Dari sumber yang lain, gitu ya. Ini filsafat ilmu, berarti ini bukan ya. Kita butuh kata ilmunya saja, bukan dengan kata pendamping lainnya ya. Karena di sini adalah konsep dasar tentang ilmu, itu ya. Kalau kalau bukan ya kita hapus skip ya. Kalau di sini kita cari lagi ilmu ya. Nah, jika nggak ada ya kita skip ya, kita tutup ya. Di sini Anda ternyata sedangkan ilmu dalam jadi kalau mau dipakai ini nggak ada masalah. Oke, tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Ini kita mau pakai ini. Nah, ini copy ya. Jangan lupa taruh di sini ya terusannya. Nah, kenapa saya terusannya gitu ya? Karena di dalam satu paragraf itu kan minimal ada dua sumber sebenarnya ya. Satu sumber nggak apa-apa untuk makalah ini karena ini saya lanjutkan kenapa? Karena di sini masih satu kalimat itu satu kalimat pun ini masih sangat sedikit ya. Jadi kita tambahkan supaya menjadi paragraf yang lebih sempurna. Nah, setelah itu kita ke webnya langsung, ditutup aja. Ke webnya langsung ya ini yang kita copy ya. Nah, kita copy ini dulu alamat websitenya. Di situ kita copy paste di sini. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa di Ctrl S atau di Shift setiap kali mengerjakan. Ya. Nah, karena ini masih kurang, kita cari ya. Kita cari lagi sampai banyak ya. Konsep dasar ilmu. Nah, misalnya ini kita buka, kita jangan ragu-ragu karena di setiap yang kita cari itu kemungkinan besar ada pengertian kata ilmu. Kita cari satu-satu. Nah, di sini ada enggak? Di sini ada menjelaskan tentang ilmu. Sedangkan ilmu ekonomi ini ilmu ekonomi. Nah, ini ilmu ekonomi. Jadi nggak ada ya kita skip aja kalau nggak ada. Nah, ini jurnal ya. Tapi jurnalnya dalam bentuk seperti ini. Nanti saya kasih tahu dulu. Kita cari pengertian ilmu. Nah, ini yang bikin lama ya. Nah, kita cari ilmu ada nggak sosial adanya. Nah, nggak ada ternyata. Jadi kita skip lagi. Baca dasar ilmu ini tuh sudah tadi, ini skip lagi. Udah dasar ilmu pendidikan. Nah, ini kayaknya ada ini. Nah, kita cari lagi ya di sini ya. Kita cari konsep dasar ilmu. Mana ya ilmu. Uh, anggap saja kita sudah mendapatkan ya. Anggap saja kita sudah mendapatkan karena kalau saya harus nunggu ini, saya juga ini ya. Nah, anggap saja kita sudah mendapatkan ini. Jadi kita copy paste, kita pindahkan ke sini ya. Jangan lupa tulis lagi sumbernya, sumbernya dari website. Nah, kita tulis seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini otomatis rapi ya. Otomatis rapi ini 1,5 tetap ya. Nah, karena kemarin kan sudah di setting Ctrl A ya untuk 1,5. Jika memang dianggap sudah selesai ya ini dirapikan lagi karena jaraknya nggak boleh terlalu jauh ya. Nah, kita rapikan lagi seperti ini. Nah, berikutnya cara mencari konsep dasar pendidikan ya. Konsep dasar pendidikan ini yang dari website ya barusan ya, kita tutup dulu. Misalnya uh, kalau dari jurnal ya kita cek ya apakah ada. Saya buka konsep dasar pendidikan.
Ini dari Kompas, ini dari repository, nggak masalah. Ya, saya coba contohkan lagi satu. Kalau dari jurnal ya, kalau dari jurnal tinggal nulis saja PDF jurnal gitu aja ya di setiap pencarian. Nah, ini konsep dasar pendidikan. Nah, di sini ya, berikut pengertian pendidikan menurut beberapa sumber. Ini bisa di copy paste sampai sini ya. Karena kita butuh ini ya. Nah, ini copy, taruh di Ini copy, taruh di sini ya, konsep dasar pendidikan. Jangan lupa ya, tadi kan begini ya. Jangan lupa ini di enter 1, 2, 3. Supaya apa ya? Nah, kalau terjadi copy paste seperti ini, ya fungsinya ditaruh di tengah itu aman. Nah, ini yang C aman ya, tidak berganti menjadi D. Terus yang B aman juga seperti ini ya. Nah, ini kenapa tadi saya menyuruhnya melewat dari itu saja ya. Dari enteran atau dari yang nomor 2 itu tadi ya, enteran yang nomor 2. Nah, seperti itu ya. Fungsinya begitu. Jika terjadi copy paste yang seperti ini gitu ya. Nah, terus setelah itu kita jangan di bold ya, kita biasakan dulu. Karena ini dalam satu sumber, maka penulisan seperti ini setiap satu sumber itu dijadikan paragraf ya, atau paragraf seperti ini ya. Nah, tidak ada masalah ya, memang caranya begini ya. Nah, ini kan nggak rapi, langsung dirapikan. Ctrl J atau rata kanan, rata kiri, ya seperti ini ya. Atau yang klik di sini, rata kanan, rata kiri, atau bisa dilakukan dengan Ctrl J, ya, dengan mengetik ini ya, menekan bersamaan Ctrl J. Nah, ya, atau bisa klik di sini ya, di tanda rata kanan, rata kiri. Nah, setelah itu kita, karena ini copy paste-nya tidak rapi gitu ya, huruf P tidak lurus dengan huruf K, maka saran saya lakukan seperti ini. Nah, kita gabungkan ke sini dulu ya, terus enterkan. Terus setelah itu kita hapus yang C-nya. Tidak rapi lagi, kita rapikan. Ctrl J lagi, setelah itu di tab 1 cm. Setelah di tab 1 cm, langsung masukkan sumbernya ya. Sumbernya di sini di akhir paragraf ya. Karena di Kompas kita copy paste Kompasnya, websitenya karena ngambilnya dari website ya. Nah, sip begini ya. Nah, setelah itu, ini kalau diklik ya begini ya. Kalau diklik akan muncul sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari jurnal, nah gitu ya. Kalau ngambil dari jurnal ya kita coba aja gini ya. Nah, ini kalau dari jurnal sudah otomatis ke download. Kalau punya saya nggak tahu dari laptopnya teman-teman seperti apa. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini kalau dari jurnal sudah ke download, tapi belum kebuka, bentar ya. Nah, ini sudah banyak, ini sudah cukup. Nah, kalau ini kan tadi kan satu sumber sedikit nih, satu sumber tadi sedikit hasilnya. Kalau ini satu sumber sudah cukup lah untuk menjadi satu paragraf ya. Sudah cukup untuk jadi satu paragraf, karena di dalam satu paragraf itu minimal ada 6 atau ada 7 line atau 7 garis ya. 7 baris seperti itu. Nah, kita enter, kita lihat. Nah, di sini ya konsep pendidikan yang ini dari jurnal ya. Yang ini dari jurnal. Konsep pendidikan kita cari ya. Nah, di sini ada pendidikan merupakan suatu pengalaman. Nah, ini bisa diambil dari sini atau mau terserah sebenarnya ya. Mau ngambil yang mana aja terserah. Ya. Yang penting itu sesuai dengan sub fokusnya atau sub pembahasannya ya. Misalnya saya mau ambil dari sini ya boleh, nggak ada masalah ya, karena pendidikan merupakan, karena kita masih membutuhkan itu, membutuhkan pengertian tentang pendidikan. Nah, jangan lupa ya, setelah ini selesai tadi, jangan lupa kursornya taruh di belakang ini, setelah titik lalu di enter ya, biar lurus dengan yang di atas. Setelah itu paste di sini. Nah, ini terjadi lagi ya, terjadi lagi.
pengkopian yang tidak rapi. Segera dirapikan, ya, segera dirapikan. Ini bisa dilihat per awal paragraf, awal kalimatnya, ini bisa dilihat seperti ini, ya, karena tidak rapinya dari sebelah mana. Nah, bisa langsung dirapikan seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, setelah itu, karena ini jurnal, segera masukkan sumbernya. Kemarin jurnal, kalau dari jurnal masukkan apanya? Ada nama, ya, sama judulnya, ya. Nama sama judulnya. Nah, kita copy paste di sini. Nah, kalau punya saya ini langsung, ya, ternyata ini langsung ini, ya, langsung otomatis merapikan sendiri ternyata. Nah, ini nggak rapi, ya kita rapikan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini yang dari jurnal, ya. Cukup tuliskan namanya saja semua, habis itu judulnya, ya. Ini nanti saya tinggal nyari anunya di mana sumbernya, seperti itu, ya. Nah, setelah itu jika ini sudah selesai, ini sebenarnya kurang loh, ya. Ini sebenarnya kurang, kita atur lagi, tapi kita anggap ini sudah cukup. Setelah cukup, ini kita rapikan lagi, tutup lagi dengan kerapian. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini sudah rapi. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya kita cari konsep dasar ilmu pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan eh, 3, ya, di enter 3 kali. Oke, seperti ini. Taruh tengah seperti ini. Terus ini link sudah, terus website ini website sudah. Setelah itu dari mana? Dari jurnal sudah. Nah, jika dari buku, ya, sebenarnya buku online banyak, ya, konsep dasar, konsep dasar ilmu pendidikan. Sebenarnya untuk buku online banyak, ya. Ini ditutup agar tidak bunyi. Nah, konsep dasar, konsep dasar ilmu pendidikan. Kita mau cari di buku online, tulis saja buku PDF, gitu ya. Kalau mau cari di buku online, ya. Kalau tidak mau cari di buku online, punya sendiri buku dipegang, buku pegangan boleh, ya. Bukunya dipegang, nggak ada masalah, ya. Nah, di sini yang memang, ya, butuh jaringan, ya. Ini konsep dasar ilmu pendidikan. Oke, mari kita buka. Memang apakah ada buku online-nya atau enggak, ya. Oh, ini nih ada deh. Ini juga ada buku online, ya. Ciri-cirinya kalau kita nulis buku PDF atau seperti ini atau buku online, di sini halamannya, ya, di sini ada halaman, ya. Saya perhatikan lagi, ini 202 halaman, 304 halaman, 178 halaman. Itu biasanya kalau kita ngetiknya di pencarian buku PDF seperti ini, itu biasanya udah otomatis itu memang buku, gitu ya, buku yang di online kan, ya. Nah, kalau kita nemunya buku online seperti ini, ya, ini namanya masih dari website, ya. Bisa ini masih dari website. Kita nanti saya nanti pakai yang ini juga. Eh, eh, ilmu pendidikan ini, ya. Salah satu dasar ilmu pendidikan adalah kita anggap saja kalimat ini ngambil dari situ, ya. Ambil dari ini. Kalimat ini anggap saja begini. Nah, setelah itu kita pastekan di sini, jangan lupa taruh di tengah atau enteran kedua. Setelah itu copy paste di sini. Nah, habis itu dirapikan lagi, ya, dirapikan lagi. Karena ini 2 paragraf, maka karena sumbernya dari satu ini, ya, satu sumber ini, maka tetap wajib dijadikan satu paragraf, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah itu di Ctrl C biar rapi. Nah, karena ini masih buku online, masih buku tapi butuh online, tetap begini, ya. Tapi saya ganti aja dah, ya. Tapi di sini sudah lengkap ternyata, ya. Di sini sudah lengkap nama apa namanya?
mulai dari cover sampai yang lainnya itu sudah lengkap. Itu jangan lupa kalau sudah lengkap seperti ini, kalau di buku online kita nulis nama pengarang ya. Nama pengarang ini ternyata banyak banget ya. Nah, kalau banyak banget itu kita ambil nama pengarang yang pertama aja ya. Di sini ada Ferdinand. Nah, Ferdinand terus DKK ya dan kawan-kawan. Ferdinand DKK, setelah itu ada unsur judul buku ajar dasar-dasar ilmu pendidikan. Buku ajar dasar-dasar ilmu pendidikan. Setelah itu ada unsur tahun. Kita cek tahunnya di sebelah sini ya. Ya, di tahun 2024, cetakan 2024. Setelah itu ada tahun kalau dilengkapi lebih enak ya. Ada di sini ada publishing, ada kota terbit. Kota terbitnya mana ya? Kota terbit Jambi. Jambi, terus ada publishing, jangan lupa publishingnya udah saya copy paste ya, dan halaman ya, halamannya tadi copy paste di halaman berapa. Ini ya, tadi copy paste di halaman yang ini, halaman 3. Jadi kita tulis halaman 3. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dari buku cara nulis sumbernya begini ya. Jangan lupa ini dirapikan, kita masukkan lagi ke bagian sub pembahasan yang C ya. Nah, kita backspace atau delete seperti ini. Setelah itu enter, jangan lupa dihapus D-nya karena D itu subbab yang lain, milik subbab yang lain. Setelah itu karena ini belum rata di sebelah kiri ini di sebelah kanan, sorry ini dilihat ya belum rata, kita ratakan. Nah, Ctrl J atau klik ini ya, justify ini ya. Setelah itu di tab untuk nih setelah di tab, nah karena kurang 1 cm, kurang dari 1 kita jadikan 1 cm seperti ini. Ini kalau dari buku ya, baik buku online ataupun buku yang offline ya. Ini dari jurnal, ini dari website. Nah, ini sudah lengkap ya, sudah lengkap semua. Nah, tinggal disesuaikan sendiri ya. Seperti ini ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung, caranya memang begini ya. Mau ngambil di sini, Pak, tapi kan di sini ada nama orangnya, misalnya seperti ini, ada nama penulisnya, seperti ini Nurmita DND, nggak ada masalah, ini copy semua seperti ini, sumbernya tetap dari sini, sumbernya tetap dari sini ya. Misalnya mau ngambil yang barusan, ya, misalnya begini, nemu di artikel atau buku, tapi di dalamnya ada nama orangnya seperti ini, ya, ya seperti itu. Nah, kalau di sini nggak ada masalah ya. Sorry. Nah, kita seperti ini. Nah, ya. Nah, nggak ada masalah tulis begini ya, tulis begini nggak ada masalah. Setelah itu sumbernya masukkan lagi. Dari mana sumbernya? Dari Ferdinand ini barusan ya. Kenapa? Ini meskipun punyanya Muawanah ya, siapa itu? Maunah gitu ya. Meskipun punyanya Maunah, tapi kalimat ini sudah diparafrase oleh Ferdinand dan kawan-kawan ya. Seperti itu. Karena kita kan tidak memparafrasenya sendiri, tapi kita mengambil parafrasenya punyanya Maunah ini ya, dari di dalam bukunya Ferdinand. Jadi tulisannya begini ya, seperti itu. Jadi nggak perlu bingung ya. Terus berikutnya, jika di dalam itu misalnya ada tahapan-tahapan pendidikan, misalnya begitu ya. Di sini di dalam tahapan misalnya ada sub-subbab lagi gitu ya. Ada sub-subbab lagi di bagian subbab ini gitu ya. Kita setelah untuk bagian subbabnya ya, kita menggunakan huruf dan angka kan kemarin ya.
setelah ada huruf besar itu ada angka 1 ya. Maka di sini tulis di sini kalau memang pembahasannya tentang ada sub babnya gitu ya. Nah, tulisnya begini ya. Apapun judulnya ya terserah dapat disesuaikan gitu ya. Nah, tulis begini. Nah, kalau memang ada sub babnya seperti itu ya. Misalnya di dalam sub-bab ini ada sub-bab lagi. Nah, setelah angka 1, setelah huruf besar di sini D ya, itu ada angka 1 setelahnya. Nah, setelah angka 1 itu ada A kecil ya. A kecil seperti ini titik ya. Terus apa judulnya ditulis ya. Terserah. Terus habis itu enter, judulnya ditulis lagi. Enter judulnya ditulis lagi ya seperti ini dan seterusnya ya. Misalnya kedua juga ada, misalnya juga yang kedua juga ada, jangan lupa ya. Dikasih juga berarti ini A ya, A kecil. Nah, di sini B kecil, di sini C kecil ya. Itu terusannya ya. Memang seperti itu, penulisannya begitu. Nah, misalnya di sub-subbab ini ada lagi Pak pembahasannya tentang sub-subbab yang menjelaskan tentang ini ya. Misalnya ada lagi. Nah, di sini setelah huruf besar angka 1 ya, itu ada huruf kecil dan setelah ada huruf kecil itu ada angka 1 kurung seperti ini ya. Nah, seperti itu. Pastikan ya, pastikan untuk setiap ini ya, setiap mark atau tanda seperti ini, tanda subbab itu setiap tanda subbabnya itu diluruskan dengan huruf pertama yang di atasnya ya. Jangan sampai ini seperti ini ya. Ini namanya tidak rapi ya. Karena angka satunya masih lurus dengan huruf A ya. Angka satunya wajib lurus dengan huruf M ya. Atau huruf pertama setelah penanda subbab ini ya. Nah, setelah itu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan apa yang akan dibahas ya. Tuliskan begini ya. Otomatis ini akan rapi ya. Nah, seperti itu. Ya, di sini akan rapi. Boleh di bold, boleh tidak untuk yang bagian ini ya. Angka 1, angka 2 ini, angka 3 boleh di bold, boleh tidak. Konsekuensinya adalah jika ini di bold, ini semua subbab, sub-subbab, dan sub-sub-subbab itu wajib masuk di dalam daftar isi kalau di bold. Kalau tidak di bold begini, itu maka tidak harus atau jangan dimasukkan daftar isi. Ya, kalau di bold seperti ini, berarti ini wajib masuk daftar isi. Nah, ketika sudah masuk daftar isi, maka di sini pembahasan tidak boleh satu paragraf, minimal itu satu lembar pembahasannya. Ya, misalnya ingin membahas yang bagian ini, nah ini wajibnya satu lembar. Ya, wajibnya satu lembar. Misalnya kita anggap aja isinya ini ya. Kalau cuma setengah lembar itu dijadikan satu paragraf aja atau satu line saja. Nah, misalnya ini nih kayak begini, nah, langsung dirapikan ya. Nah, ini kan sudah lebih dari satu, kita anggap ini lebih dari satu baris ya, satu baris, satu lembar. Nah, misalnya begini. Nah, jangan lupa. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, ini anggap saja ini lebih dari satu lembar. Tapi kalau cuman sedikit segini gitu ya, cuman sedikit gitu ya, maka ini tidak perlu dimasukkan atau tidak perlu diboldkan atau tidak perlu dimasukkan di daftar isi. Maka langsung dibuat seperti ini saja. Ya, kan banyak nih ya mahasiswa itu nggak paham kalau semua subbab atau sub-subbab yang ditebeli atau yang berbentuk poin-poin seperti ini itu sebenarnya wajib dijelaskan. Ya, kalau penjelasannya sedikit itu tinggal diginiin saja ya. Tapi kalau penjelasannya banyak gitu ya, maka ini minimal satu lembar itu tadi ya. Begini dikebawahin, nanti di bawahnya ini ditambahkan penjelasan yang lain. Ya. Ini jika penjelasannya banyak. Kalau penjelasannya sedikit ya, nah, kalau penjelasannya sedikit maka cukup dijadikan satu ke sini ya. Nah, seperti ini. Kalau penjelasannya sedikit, ini jangan di bold, gak perlu ya. Jangan di bold, gak perlu. Karena kalau di bold seperti tadi, itu wajib
masuk daftar isi. Ya, ini kalau cuma satu cuma satu paragraf seperti ini tidak perlu di bold karena kenapa? Karena akan memenuhi daftar isi. Ya, seperti itu. Tapi kalau penjelasannya banyak, nah, maka ini harus dibuat wajib seperti ini. Ya, terus mau di bold ya boleh, nggak di bold juga nggak boleh. Juga nggak juga boleh di bold boleh, di nggak di bold juga boleh. Ya, seperti itu. Tapi kalau cuma sedikit, ini dijadikan satu line saja atau satu paragraf saja di sebelah sini. Seperti itu ya. Itu kalau sedikit. Anggap saja yang tadi seperti itu. Nah, sudah untuk penulisan pencarian materi seperti ini, yang sisanya dilanjutkan sendiri, yang penting hasilnya rapi dan tidak mengulas hal yang sama di dalam per paragrafnya gitu ya. Tidak mengulas sumber-sumber yang sama di dalam satu paragraf. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, rapi kan? Meskipun copy paste langsung jadinya rapi. Nah, untuk daftar pustaka ini tidak perlu diisi dulu. Nanti akan saya sebar video lain tentang penulisan daftar pustaka. Ya. Nah, seperti ini. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.